1903-278. Saya mahasiswa dari Prodi Manajemen Dakwah semester 4 yang berasal dari kampus Taimias. Hari ini saya akan mewawancarai seorang dai untuk mengerjakan tugas take home dari mata kuliah metodologi dakwah yang diampu oleh dosen Ustazah Nubia Pohan. Kepada Ustadz sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Andus Haji Ja'far Harifah. Pekerjaan sehari-hari adalah pegawai negeri sipil Kementerian Agama Kabupaten Nias, dan kemudian kerja sampingan adalah untuk berdakwah, ya, baik pengajian khutbah hari Jumat, ya, kemudian majelis ta'lim. Kemudian saya dilahirkan di Gunung Stoli pada tanggal 24 Oktober 1965. Punya istri 1 orang dan kemudian anak 2 orang. Yang tua laki-laki yang bernama Muhammad Rifail Harifah, dan yang kedua seorang putri yang bernama Syifa Ussudur Harifah. Demikian sebagai biografi saya yang saya sampaikan. Baiklah Ustadz, untuk ke depan waktunya saya akan mewawancarai Ustadz dengan beberapa pertanyaan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu bagaimana metodologi Ustadz saat melakukan berdakwah? Ya. Adapun metodologi dakwah yang kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat, ya tentu melihat keadaan dan situasinya. Kalau dia itu berdakwah melalui mimbar seperti khutbah Jumat, Idul Fitri atau Idul Adha, ini semua kita memakai metode ya langsung tatap muka. Kemudian metodenya adalah ya berupa berpidato, berceramah. Kalau mimbar tidak ada tanya jawab. Kalau ceramah ya tentu metodenya berceramah di tengah-tengah pengajian atau majelis ta'lim, dan ini juga semua setelah menyampaikan materi maka ada tanya jawab dari jamaah itu sendiri. Kemudian bahwa kalau kita saya ceramah itu ya, ada kadang-kala membawa kitab, ya, dan ada kadang-kala tidak membawa kitab. Tetapi umumnya kalau majelis ta'lim itu saya membawa kitab, dan tentu disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Dan adapun materi-materi itu diantaranya tentang ilmu tauhid, ibadah, termasuk bagaimana sholat dan tata caranya, dan juga begitu masalah fikih, hukum-hukum, dan begitu juga masalah akhlakul karimah dan lain-lain, ya, disesuaikan dengan keadaan jamaah itu sendiri. Selanjutnya Ustadz, apakah ada pekerjaan Ustadz selain penceramah ini? Ya, pekerjaan saya selain ceramah ini adalah saya sebagai seorang pegawai negeri sipil dan bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Nias, bagian penyelenggara haji dan umrah. Itulah kira-kira profesi selain daripada menyampaikan dakwah.
bagaimana strategi Ustadz dalam menyampaikan dakwah jika mad'u atau jamaahnya baik itu di kalangan seperti anak-anak, remaja ataupun orang tua? Ya. Metode pengajaran kita atau menyampaikan ceramah ya tentu kita sesuaikan. Kalau dia itu ibu-ibu ya, majelis taklim ibu-ibu, tentu lebih banyak kita bercerita tentang masalah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan begitu juga kepada remaja, pemuda, ini lebih banyak memberikan motivasi ya agar mereka dapat melaksanakan ajaran agama itu dengan sebaik-baiknya, dan kita memberikan perkenalan tentang hal-hal yang dilarang oleh syariat agama itu sendiri. Itulah kira-kira tentang ya metode kita di dalam menyampaikan ceramah di tengah-tengah, baik itu kaum ibu dan baik juga itu kaum anak muda. Selamat Ustaz menyampaikan pesan dakwah itu, apa ada kesulitan dalam melakukan berdakwah, misalnya seperti faktor tempat atau bagaimana jemaat tidak menerima apa yang kita sampaikan? Apakah ada kesulitan dalam berdakwah? Memang kesulitan itu ada, tetapi ada kadang-kadang kesulitan tidak parah kali dan kesulitan yang ringan. Ya contoh kesulitannya itu tatkala kita berdakwah di masjid, ya tentu pertama dulu kadangkala jamaahnya banyak, kadangkala jamaahnya sedikit. Tatkala kita menghadapi ibu-ibu, kesulitan yang kita hadapi di sana, kadang-kadang ibu-ibu mereka membawa anak-anak mereka, tentu situasinya agak berbeda, terganggu, ribut dan sebagainya. Dan ini pun bisa kita atasi, ya. Dan kemudian sound systemnya, ada kadang-kadang di tempat kita berceramah tidak ada sound system, ya, membesar suara, sehingga ya kadang-kadang ibu-ibu itu mendengar, kadang-kadang tidak. Tapi kalau ada sound systemnya, ya tentu kita harapkan mereka bisa mendengar. Nah, kemudian bagi para remaja, pemuda-pemuda yang kita hadapi, ya kesulitannya di sana adalah salah satu, tatkala kita menyampaikan ceramah, nah, sekitar 5 menit, 10 menit, lewat itu kadang-kadang para remaja, pemuda itu asik mereka memegang handphonenya, ya. Sementara fokus untuk mendengarkan ceramah itu sedikit sekali. Nah, oleh sebab itu, namun demikian kita berupaya bagaimana mereka itu bisa fokus, ya dengan membawa kisah-kisah, dengan membawa cerita, dengan sedikit humor-humor yang berkaitan tentang masalah remaja. Kira-kira gitu. Di mana saja Ustadz melakukan dakwah ini, baik itu di kota ini saja ataukah di luar kota? Iya, saya menyampaikan ceramah itu pada umumnya dulu di kota, ya, di majelis taklim, ya, di pengajian-pengajian, di masjid, dan kemudian juga kadang-kadang saya ada di desa-desa, ya. Kemudian saya berceramah juga di perkantoran, ya, dan di tempat-tempat lain, ya. Jadi sesuai dengan situasi yang mengundang kita. Tapi itulah tempat-tempatnya masjid, di rumah-rumah, ya, di tempat organisasi, dan di pengajian-pengajian, di kantor-kantor. Nah, itulah kira-kira, dan umumnya di kota, kemudian kadang-kadang di desa-desa. Dalam
Ustadz berdakwah ini, apakah Ustadz menyampaikan pesan dakwah ini diselingin humor atau keseriusan saja? Ya, dalam menyampaikan dakwah ini kita melihat situasinya. Kalau kita menyampaikan khutbah tentu tidak boleh humor, ya, tentu harus serius, dan tidak boleh seorang penceramah itu memancing jamaah supaya ketawa. Kecuali kalau di luar masjid atau Jumat, ya. Seperti di masjid ada majelis taklimnya, atau di tempat-tempat di rumah-rumah, ya. Maka pada saat itu juga kita ada kadangkala serius dan kita barengi dengan humor-humor agar para pendengar itu bisa segar kembali di dalam menerima wejangan atau ceramah-ceramah yang akan kita sampaikan. Oke, Ustaz. Pertanyaan terakhir saya, menurut Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang anak muda zaman sekarang ini, karena semakin berkembangnya teknologi yang semakin pesat ini, apa maksudnya yang Ustadz sampaikan kepada kami agar untuk motivasi ke depannya? Anak muda sekarang ini kalau kita lihat sudah banyak yang hijrah, ya. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pemuda baik laki-laki maupun perempuan yang mereka sudah mulai mencintai pengajian-pengajian, ya. Malah saya melihat bahwa mereka itu membuat kelompok-kelompok pengajian, ini sangat bagus sekali, dan kita mengharapkan agar juga ya para remaja, para pemuda itu ya, agar melihat dan memilih kepada siapa mereka belajar menerima ilmu agama, agar juga jangan gagal paham nanti. Dan kita harapkan juga ke depan bahwa pemuda ini mampu menjadi pelopor, ya, di tengah-tengah masyarakat, di dalam membangun wadah agama ini di tengah-tengah masyarakat. Kemudian silakan saja kita mengikuti perkembangan dunia melalui handphone, ya, dan sebagainya, tetapi jangan kita lupakan bahwa wejangan agama itu, menerima nasihat-nasihat agama itu lebih utama melalui seorang guru yang kita yakini dan kita melihat kualitas keilmuan agamanya, agar pula nanti jangan salah menyampaikan dan salah menerima pemuda-pemuda itu, ya. Apalagi pemuda ini ya, lebih banyak ceritanya masalah motivasi kehidupan, ya, bagaimana kita menghadapi ya era pada masa yang akan datang ini. Dan kita doakan semoga ya pemuda kita menjadi pemuda yang saleh dan saleh. Amin ya Allah. Baiklah Ustadz, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Ustadz berikan kepada saya. Semoga apa-apa yang Ustadz sampaikan berguna bagi masa depan saya, terutama dalam fakultas saya yaitu manajemen dakwah. Dan semoga Allah memberikan pahala yang setimpal mungkin atas kebaikan Ustaz yang Amin ya Allah. Demikianlah hasil wawancara saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.